Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Fish and Aquaculture. Jadi kita ngebahas ikan ya, ikan sungai, termasuk ikan budidaya juga. Nah, ini ikan lele yang pemberian makannya overfeeding atau berlebih. Apakah pemberian makan berlebih itu untung? Oh, pastinya tidak. Kenapa kok tidak untung? Karena pakan ini tidak akan termakan oleh si ikan. Yang keduanya, si pakan ini juga akan larut di dalam air. Ruginya banyak karena tidak dicerna oleh ikan atau tidak dimakan. Yang pasti ikan membuang pakan tersebut, tidak jadi daging lah bahasa enaknya. Terus yang keduanya, air yang terlalu pakan yang terlalu dalam air tadi akan menyebabkan si air kolam ini menjadi kental karena si pakan itu mengandung protein, khususnya pakan lele. Proteinnya protein hewani, jadi itu cepat banget merusak air kolam gitu. Airnya kental, kemudian airnya rusak. Nah, dampak yang akan terjadi setelah rusaknya air itu biasanya ikan jadi kurang sehat karena lingkungan juga tidak bagus gitu. Ini harus segera dilakukan treatmentnya. Yang pertama, kita perlu mempuasakan ikan. Jadi kalau misalkan para pembudidaya sekalian tidak mengganti airnya saat ini ikan sorenya tidak usah dikasih makan, sampai besok ketemu paginya baru kita kasih makan, cuma tidak banyak. Yang keduanya, dilakukan proses pergantian air. Jadi air yang ini kita gantikan, kemudian ikan tidak diberikan makan lagi sorenya sampai besok pagi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ikan tetap sehat tuh. Jadi tidak tidak terkena penyakit karena kita udah antisipasi di awal. Ikan ini meskipun di atas, di permukaan, untuk saat ini posisinya ikan masih sehat. Ciri-cirinya sih ikan masih berwarna hitam mengkilat ya, terus tidak ada luka di sirip ataupun di ekor. Itu menandakan ikan sehat. Nah, kenapa kok ikannya di atas, di permukaan segala macam? Ini karena tadi overfeeding atau kelebihan makan, kemudian si ikan kekenyangan, kemudian ikan pun di dalam kolam ini padat gitu. Jadi dia membutuhkan asupan oksigen yang cukup. Akhirnya mereka pada ke atas. Jadi ada oksigen yang memang langsung dari air, dan yang kedua oksigen yang memang mereka ambil langsung dari udara. Seperti itu untuk si lele ini. Jadi kalau para pembudidaya, kalau misalkan ikannya di atas, nggak usah khawatir ketika memang ciri-ciri tersebut tidak ada ikan-ikan yang kena penyakit sirip merah ataupun jamur, warnanya tetap hitam mengkilat gitu. Kemudian nih kalau ada gerakan dia langsung pergi, itu masih sehat ikannya. Cuman ya tetap kita harus waspada aja gitu kalau misalkan pada tempat tinggi. Nah, itu kolam-kolam yang memang kosong ya, servis. Ini termasuk overfeeding juga.
Ini patin. Patin ini sampai panen di sini. Jadi nah, ini cara mengatasi ikan patin yang bermasalah. Patin ini ukurannya udah 3 jari, usianya baru 1,5 bulan di kolam ini. Jadi cara ngatasin ikan patin yang bermasalah, dia ada kematian, berguyur, padahal dari si patin tersebut tidak ada tanda-tanda penyakit ya, kayak bintik merah ataupun jamur. Itu patinnya kok guyur matinya. Sehari ada 3, ada 4, ada 5. Jangan khawatir teman-teman, solusinya itu tadi, kita puasakan aja sih ikannya. Jadi diisi air, gimana caranya air itu ada air masuk ya. Nah udah, puasakan aja, nggak usah dikasih makan. Biarkan patin itu mencari makan sendiri lah. Ini walaupun kolamnya plastik bukan tanah, tapi si patin tetap aman kok, tidak akan mati meskipun tidak dikasih makan. Itu kita coba sampai 2 hari 3 hari dipuasakannya. Itulah caranya yang lebih efektif sih. Nah ini kolam patin juga, ini lele habis nyortir ya, isinya 4.000 per kolam. Nah, ini patin juga di sana kita lagi menyiapkan kolam baru nih. Kolam baru yang udah diberikan plastik, modal murah meriah. Dan ini masih ada 4 kolam lagi yang belum kita isikan atau belum kita selesaikan proses pembuatannya. Jadi teman-teman semua bisa request, kenapa sih ke kolam saya kecil-kecil gitu kan, kenapa nggak buat kolam yang lebih besar aja. Kalau misalkan teman-teman mau saya reviewkan pas hitungannya, biaya produksinya, boleh nanti saya coba hitungkan buat teman-teman semua. Silahkan aja di komentar, kemudian ya mohon bantuannya untuk aktifkan lonceng notifikasi, subscribe-nya, supaya nanti teman-teman ketika pengen update terkait perikanan ya saya bakal coba bantu untuk menjelaskan. Sekian informasi terkait perikanan ya, budidaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.